Jemaat yang dikasihi Tuhan, pemberita firman beserta penatua dan diaken bertugas mengucapkan selamat hari Minggu bagi Bapak, Ibu, dan saudara semua. Hari ini kita memasuki hari Minggu ke-23 sesudah Pentakosta. Sebagai pengikut Kristus, kita memiliki kesempatan unik untuk membawa harapan dan menyebarkan kasih kepada sesama. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan membawa berkat bagi hidup beriman kita. Pemberita firman pada saat ini disampaikan oleh Pendeta Aprianus Libat. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Demikian nas pembimbing kita dari Mika 6 ayat yang ke-8. Dan terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu semua. Dan menyertai juga.
silakan duduk. Jemaat, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita dan memohon pengampunan daripadanya. Ya Bapa, sumber anugerah, kasihanilah kami menurut kasih setiamu, dan hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami senantiasa bergumul dengan kesalahan kami. Jadikan hati kami tahir ya Allah, dan perbaharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Demikianlah pengakuan kami. Dengarlah ya Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kepada setiap kita yang telah mengaku dosa dan bertobat, dengarkanlah berita anugerah pengampunan sebagaimana tertulis di dalam Mazmur pasal 4 ayat 5 dan 6 yang menyatakan, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar, dan percayalah kepada Tuhan. Demikian berita anugerah bagi kita pada hari ini. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Yang hilang berjalan
Saudara-saudara, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru bagi kita pada hari ini dalam Injil Matius pasal 5 ayat 23 hingga 24 yang menyatakan demikian. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus untuk pemberitaan firman-Nya pada saat ini. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Roh Kudus, Engkaulah penuntun kami, sehingga hari ini Tuhan, kami boleh ada bersama-sama untuk bersekutu, sekalipun dari rumah kami masing-masing. Kami percaya kuasa Roh-Mu yang kudus tidak dapat membatasi kami untuk berjumpa dengan Tuhan, terlebih untuk mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Ya Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami, kuasai tempat dan dimanapun kami berada saat ini, agar pemberitaan firman-Mu yang kami dengar pada saat ini tidak akan berlalu begitu saja. Kami memohon dan kami meminta hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Imamat pasal 8 ayat 1 sampai 30 yang akan kita bacakan secara responsoria. Imamat pasal 8 ayat 1 sampai 30 yang menyatakan, Tuhan berfirman kepada Musa,
Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan, dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan. Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, "Inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan." Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakannya kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannya tutup dada kepadanya, dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah patam emas, yakni jamang yang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinya kemah suci, serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Dipercikannya sedikit dari minyak itu ke mezbah 7 kali, dan diurapinya mezbah itu serta segala perkakasnya, dan juga bejana pembasuhan serta alasnya untuk mengkuduskannya. Kemudian dituangnya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun, dan diurapinya dia untuk menguduskannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu dikenakannya kemeja kepada mereka, diikatkannya ikat pinggang, dan dililitkannya destar, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Disuruhnyalah membawa lembu jantan korban penghapus dosa, lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan korban penghapus dosa itu. Lembu itu disembelih, lalu Musa mengambil darahnya, kemudian dengan jarinya dibubuhkannya darah itu pada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya, dan dengan demikian disucikanlah mezbah itu dari dosa. Darah selebihnya dituangkannya pada bagian bawah mezbah. Dengan demikian dikuduskannya mezbah itu dan diadakannya pendamaian baginya. Diambillah segala lemak yang melekat pada isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang, serta lemaknya, lalu Musa membakarnya di atas mezbah. Tetapi lembu jantan itu dengan kulit, daging dan kotorannya dibakarnya habis di luar perkemahan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan korban bakaran, lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba itu disembelih, lalu Musa menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Domba itu dipotong-potong menurut bagian-bagian tertentu. Lalu Musa membakar kepalanya dan bagian-bagiannya dan lemaknya. Tetapi isi perut dan betisnya dibasuh dengan air. Lalu Musa membakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran yang baunya menyenangkan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan.
seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan yang lain, yakni domba persembahan pentabisan. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya di atas kepala domba jantan itu. Domba jantan itu disembelih, lalu Musa mengambil sedikit dari darahnya dan membubuhnya pada cuping telinga kanan Harun, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu membubuh sedikit dari darah itu pada cuping telinga kanan mereka, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanan mereka. Lalu Musa menyiramkan darah selebihnya pada mezbah sekelilingnya. Diambilnyalah lemaknya, ekornya yang berlemak, segala lemaknya yang melekat pada isi perut, umbal hatinya, kedua buah pinggang serta lemaknya, dan pada paha kanannya. Dan dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi, yang ada di hadapan Tuhan, diambilnyalah satu roti bundar yang tidak beragi, satu roti bundar yang diolah dengan minyak, dan satu roti tipis. Lalu diletakkannya di atas segala lemak dan di atas paha kanan itu. Dan ditaruhnya seluruhnya di telapak tangan Harun dan di telapak tangan anak-anaknya, dan dipersembahkannya semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Kemudian Musa mengambil semuanya dari telapak tangan mereka, lalu dibakarnya di atas mezbah, yaitu di atas korban bakaran. Itulah persembahan pentabisan untuk menjadi bau yang menyenangkan. Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan. Musa mengambil dada domba itu dan mempersembahkannya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Itulah yang didapat Musa sebagai bagiannya dari domba jantan persembahan pentahbisan itu, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan lagi Musa mengambil sedikit dari minyak urapan dan dari darah yang di atas mezbah itu, lalu dipercikannya pada Harun, ke pakaiannya, dan juga kepada anak-anaknya, dan ke pakaian anak-anaknya. Dengan demikian ditabiskannya Harun, pakaiannya, dan juga anak-anaknya, dan pakaian anak-anaknya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, lewat pembacaan yang kita sudah baca bersama-sama tadi, hendak menceritakan tentang proses pentahbisan Harun dan anak-anaknya menjadi imam atas bangsa Israel pada saat itu. Sehingga lewat Musa, Tuhan memerintahkan untuk mengadakan seremonial
dalam acara-acara yang dilakukan saat itu. Bisa dikatakan bahwa semua perlengkapan yang dikenakan oleh Harun dan anak-anaknya dipersiapkan seperti pakaian jabatan seorang imam dan juga korban-korban binatang yang dipakai untuk dipersembahkan dalam acara pentabisan seorang imam. Dan tidak ketinggalan, semua umat juga dipanggil untuk menyaksikan peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan umat Tuhan pada saat itu. Tentunya hal ini senantiasa mengingatkan kepada kita saat proses peneguhan vikaris untuk menjadi seorang pendeta. Ya. Tentu di sana segala hal dipersiapkan, baik segala sarana dan prasarana, dan terlebih menyiapkan jubah, toga, dan yang dipakai oleh vikaris untuk diteguhkan, dipersiapkan semua. Dan terlebih itu dilakukan di depan atau di dalam persekutuan bersama-sama dengan umat yang untuk menyaksikan sebuah peristiwa yang terjadi bagi seorang pelayan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam proses pentabisan seorang imam pada saat itu, yang salah satu yang unik adalah di mana ketika Musa mengoleskan darah dari seekor anak domba jantan yang bagus, yang tambun, ya, yang menggambarkan tentang penyucian bagi para imam dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada mereka. Ya. Kalau kita lihat, mendengar tadi pembacaan, ya, jempol tangan kanan dan telinga kanan dan sebagainya, itu menggambarkan tentang bagaimana seorang imam menyadari bahwa Tuhan ada di sebelah kanannya yang selalu menuntun dia dalam melaksanakan tugas dan panggilan itu, yang tentunya akan menguatkan dia dalam menjalankan panggilan yang suci itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu dengan penyucian dan pengolesan darah itu menunjukkan melayakkan dia untuk menerima dan menjalankan tugas dan fungsi dia sebagai seorang imam. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan setelah ritual yang sangat panjang itu, ya, kalau kita menyaksikan peneguhan vikaris itu, kalau kita ikuti acaranya itu, aduh panjang betul ya. Kadang-kadang kita kelaparan, kesiangan kadang-kadang ya Bu ya, sambutan ini, sambutan itu gitu ya. Banyak sekali mau nyanyi ini dari gereja pengutusnya, dari gereja yang sebelumnya, semua mau mengisi gitu kan. Sehingga kalau kita ikut itu panjang benar acaranya itu gitu kan.
Sehingga betul-betul membuat orang kelaparan kalau mengikuti acara itu. Karena memang acara itu sesuatu hal yang begitu sakral ya dalam peneguhan seorang vikaris untuk menjadi seorang pendeta. Sehingga apa yang dilakukan ya pada saat itu tentu mengingatkan kepada kita bahwa bagaimana tugas dan tanggung jawab Harun dan anak-anaknya sebagai imam pada saat itu begitu penting ya. Sehingga mereka harus berdiam di pintu perkemahan dan selama 7 hari mereka menjalani itu. Dan hal yang terakhir yang sangat juga penting bagi Harun dan anak-anaknya dalam menjalankan tugas sebagai seorang imam, sesuatu hal yang begitu serius. Artinya bahwa mereka harus setia dalam melayani Allah. Dan tentu jika mereka tidak melaksanakan itu, ya, konsekuensinya dikatakan bahwa akan mengalami kematian, katanya ya. Kalau kita membaca dalam pembacaan kita seterusnya dan selanjutnya itu, ya, di sana dikatakan dalam ayat 35, pembacaan seterusnya, di depan pintu kemah pertemuan haruslah kamu tinggal siang malam 7 hari lamanya, dan kamu harus lakukan kewajibanmu terhadap Tuhan dengan setia, supaya janganlah kamu mati, karena demikianlah diperintahkan kepadaku. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, artinya tanggung jawab yang dijalani oleh Harun dan anak-anaknya sebagai imam pada saat itu adalah satu resiko yang sangat serius, yang sangat penting untuk diperhatikan. Karena apa? Karena mereka seorang yang begitu diharapkan dalam kehidupan umat, ibaratnya mereka itu berdiri di garda terdepan untuk menjaga kekudusan sebuah bangsa, untuk menjaga kekudusan suatu umat. Sehingga tugas imam ini ya benar-benar harus dijalankan, jangan sampai mereka tidak setia dalam melaksanakan itu. Harun di sini berperan sebagai penghubung ya antara dunia manusia dan kekudusan Allah. Itu peran imam dalam kehidupan umat Allah pada saat itu. Dan jika mereka lalai, maka ganjarannya dikatakan tadi sungguh berat, yaitu kematian. Tugas dan tanggung jawab seorang imam dalam dunia perjanjian lama begitu sangat penting dalam kelangsungan kehidupan umat Allah. Karena umat tidak bisa langsung bertemu dengan Tuhan yang begitu suci dan kudus itu. Maka lewat penyucian dan pengudusan yang telah dilakukan lewat pentabisan seorang imam, maka dengan itu umat bisa dapat berjumpa dan berhubungan dengan Tuhan. Artinya hanya lewat para imam dalam perjanjian lama inilah umat Allah bisa dan dapat berjumpa dengan Allah ketika mereka ingin menaikkan doa, ketika mereka ingin mengaku akan dosa mereka, ketika mereka ingin mempersembahkan korban bakaran dan penghapus dosa, maka semuanya itu dilakukan melalui perantara seorang imam. Jadi oleh karena begitu pentingnya tugas seorang imam ini, dia harus tetap menjaga kekudusan kehidupan dia di hadapan Allah.
Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bagaimana tugas dan tanggung jawab seorang imam dalam dunia perjanjian baru? Kalau tadi kita melihat bagaimana tugas seorang imam dalam kehidupan bangsa Israel dalam perjanjian lama, apakah juga masih berlaku dalam kehidupan umat di dalam perjanjian baru? Ternyata melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus atas dosa umat manusia, melalui peristiwa yang terjadi ketika tabir bait Allah terbelah dua dari atas sampai ke bawah, ini menandakan bahwa tidak ada lagi batas antara para imam dan umat dalam mereka beribadah kepada Allah. Artinya hubungan manusia dengan Allah telah dipulihkan oleh Kristus Yesus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Sehingga dengan demikian perjumpaan manusia dengan Allah itu tidak dibatasi oleh para imam, di mana manusia bisa saja dapat berjumpa dan bertemu dengan Allah secara langsung tanpa perantara oleh seorang imam. Dan melalui Yesus Kristus, perantara itu boleh membuat kita bisa dapat merasakan dan mengalami suatu hal yang membuat kita bisa dapat mengungkapkan dan menyampaikan apa yang menjadi pergumulan, kerinduan, dan harapan kita dalam hidup ini kepada Tuhan. Dan tentu hal ini dipertegas di dalam surat Petrus yang pertama, pasal 2 ayat 9, dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dan tentunya lewat surat Petrus ini dikatakan bahwa kitalah imamat yang rajani. Artinya ya, kita dalam segala hal ini merupakan sebuah persekutuan orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus Yesus. Artinya kitalah imam bagi dunia. Kita harus menjalankan tugas dan kewajiban seorang imam di tengah-tengah dunia ini. Karena melalui penebusan Kristus lewat darah anak domba Allah, kita menjadi umat yang disebut imamat yang rajani. Rajani dimanapun Tuhan menempatkan kita, baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah persekutuan, pekerjaan, di kantor, dan dimanapun Tuhan menempatkan kita sebagai imam untuk bisa dapat menjalankan kehidupan kita dengan tetap
berpedoman pada ajaran dan peraturan yang daripada Tuhan. Sebagai orang Kristen, kita hidup di masa perjanjian baru yang tentunya tidak sedikit dari kita yang hidupnya seolah-olah masih ada di dunia perjanjian lama. Selayaknya masa perjanjian lama, jabatan imam hanya dipegang oleh orang-orang Lewi dari suku Israel yang dikhususkan sebagai perantara Allah dan umatnya. Saat ini pun kita juga sering berpikir hanya orang-orang tertentu yang Tuhan panggil untuk melakukan perkara-perkara besar dan hidupnya mengalami berkat besar. Sedangkan kebanyakan orang Kristen hanyalah umat biasa-biasa saja. Bagi mereka sudah cukup bagi mereka untuk hidup bertahan di tengah-tengah dunia ini. Namun dalam suratnya, Petrus menyebut umat Kristen sebagai imamat yang rajani. Sebutan ini tidak ditunjukkan kepada orang-orang tertentu yang memiliki jabatan seperti pendeta atau penatua atau diaken atau pengurus pelkat dan lain sebagainya, tetapi seluruh umat sebagai kepunyaan Allah terpanggil untuk menjalankan kehidupan kita sebagai imam. Jika kita tilik, kata imam diambil dari kata imamat yang dalam bahasa Ibrani wayizra, yang berarti Tuhan memanggil. Artinya imamat adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan. Meski ada yang dikaruniakan Tuhan, mungkin sebagai pendeta atau pemimpin rohani, pada dasarnya kita semua memiliki kedudukan yang sama di mata Tuhan. Kita semua adalah imamat yang rajani, yang artinya di matanya kita adalah imam dan sekaligus raja atas kehidupan kita, karena Kristus telah berkuasa atas hidup dan matinya kita. Kita tidak berkuasa atas hidup kita ketika Kristus yang satu-satunya anak domba Allah yang memercikkan darahnya bagi kita semua, memungkinkan kita memiliki untuk hubungan langsung dengan Dia tanpa perantara apapun. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana kita semua memiliki kedudukan yang sama, maka kita pun memiliki tugas dan panggilan yang sama di dalam Tuhan. Sebagai imam, tentunya kita terpanggil untuk membawa orang-orang di sekeliling kita untuk mengenal Tuhan lewat kehidupan kita, lewat segala bentuk kehidupan ketika kita diutus dimanapun juga kita berada. Dan sebagai raja kita memerintah bersama dengan Tuhan untuk membawa kebenaran dan keadilan dalam kehidupan dunia yang Tuhan tempatkan dan jadikan bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Oleh karena itu kita pun harus menjalankan peran kita sebagai imamat rajani dimanapun Tuhan menghadirkan kita sebagai umat Tuhan. Baik dalam keluarga, lingkungan masyarakat, dan dimanapun kita menjalani kehidupan ini. Percayalah bahwa Tuhan menempatkan kita bukan hanya untuk memiliki hidup yang biasa-biasa saja. Dia memiliki rencana besar bagi setiap pribadi kita. Karena itu milikilah visi yang besar agar kita dapat melakukan perkara-perkara besar, dan penuaian besar pun akan terjadi melalui kehidupan yang kita jalani. Artinya bagaimana panggilan dan pengutusan kita sebagai imamat yang rajani, bahwa melalui status yang kita miliki sebagai imamat yang rajani, atau boleh dikatakan sebagai imam atas kehidupan ini, maka tentunya kita diingatkan bahwa melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus bagi saudara dan saya, maka tentu kita diingatkan kembali pada hari ini akan kehidupan kita sebagai orang percaya di tengah-tengah tantangan zaman yang terus mengalami perubahan. Kita dituntut untuk dapat menjadi imam di tengah-tengah kehidupan ini. Dengan status kita sebagai imamat yang rajani, imamat orang percaya, bahwa melalui kehadiran kita di masa pandemi ini, kita adalah imam bagi diri kita sendiri. Artinya, di tengah-tengah kehidupan yang saat ini ketika orang mungkin sudah mengalami berbagai macam tekanan, pergumulan, ya, yang dialami, bahkan mengakibatkan orang hanya terus berdiam diri, ya. Apalagi ketika mereka harus mengalami dampak dari virus corona itu, sehingga orang tidak bisa dapat lagi bersentuh secara fisik atau berjumpa, atau melakukan segala sesuatu sebagaimana dulu, gitu ya. Maka tentunya melalui kehidupan kita saat sekarang ini, yang terpenting bagi kita bukan untuk terus dibebani dengan pikiran kapan corona ini akan bisa berakhir, gitu ya. Kapan kita bisa dapat berkumpul dan bersama lagi. Namun dalam situasi dan kondisi kita pada saat sekarang ini, kita diingatkan dan kita diajarkan kembali agar kita bisa dapat menjadikan diri kita sebagai imam untuk bagaimana kita bisa dapat membawa diri dan kehidupan kita ini untuk selalu berkenan kepada Tuhan. Makanya firman Tuhan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Artinya dengan iman kita kepada Tuhan, kita bisa mampu untuk membawa diri dan kehidupan kita di tengah-tengah situasi dan kondisi yang saat ini membuat banyak orang yang kehilangan harapan dan pegangan.
Yang ketika status imamat orang percaya, imamat yang rajani, hendak mengingatkan kepada kita semua bahwa Tuhan menyematkan itu di dalam diri kita. Bukan dengan barang yang fana, tapi dengan pengorbanannya. Pencurahan darah itu sebagai bentuk bahwa Dia bisa dan dapat menolong dan memampukan dan mengatasi kita dalam menjalani kehidupan kita saat sekarang ini. Dengan kita bisa dapat menjadikan diri kita imam untuk diri kita, bagaimana kita bisa dapat menghadapi dan menjalani kehidupan ini, bahwa imam itu bukan hanya tugas bagi orang-orang tertentu, tapi dengan kematian Kristus Yesus, kita semua adalah imam untuk diri kita. Bagaimana kita mampu dan dapat menjalani kehidupan kita di saat-saat yang serba sulit ini, agar kita senantiasa bisa dapat memberikan yang terbaik bagi Tuhan dalam situasi yang kurang baik ini. Artinya, berikanlah seluruh hidupmu kepada Tuhan. Tuhan katakan, hati yang hancur Tuhan senantiasa terima. Gitu kan. Persembahkanlah seluruh hidupmu, segala sesuatu yang engkau rasakan dalam hidupmu, maka Tuhan tidak akan menolak itu. Artinya bagaimana kita membawa seluruh keberadaan kehidupan kita ke dalam tangan kuasa-Nya, sehingga kita bisa dapat dimampukan untuk menjalani kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita. Mengarahkan seluruh hidup kita kepada Dia. Artinya dengan tidak adanya perantara, mengajarkan dan mengingatkan kita untuk bisa dapat terus fokus kepada Dia dalam kehidupan yang kita jalani ini, agar kita mampu dan dapat melewati segala sesuatu dengan tetap terus mempercayai Dia sebagai satu-satunya Imam Agung, Yesus Kristus, sebagai pengentara bagi kita semua untuk memampukan kita melewati dan menjalani kehidupan kita di masa-masa yang akan datang. Semoga dengan kita menyadari bahwa kita adalah imam untuk diri kita, maka kita akan bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Siapapun itu, maka mari kita melihat bahwa diri kita adalah imam untuk bisa membawa berkat, membawa sukacita bagi banyak orang ketika Tuhan mengutus kita di tengah-tengah dunia yang saat sekarang ini tidak menentu, ya, banyak sekali segala persoalan, tantangan dan pergumulan yang kita alami dalam kehidupan kita saat sekarang ini, ya. Apalagi kita masing-masing ada dan beribadah di tempat kita masing-masing. Kadang-kadang kalau kita katakan, waduh kalau tidak ada pendeta, kalau tidak ada penatua, aduh tidak srek katanya gitu kan. Sekarang Tuhan mau katakan, Anda adalah imam bagi Tuhan, supaya Anda bisa dapat langsung berhubungan dengan Dia untuk mencurahkan seluruh apapun yang kita alami dalam hidup kita. Maka Tuhan akan senantiasa menyambut kita dengan syukur, karena itulah yang harus kita persembahkan kepada Tuhan lewat hidup dan penghidupan kita. Karena Tuhan tidak pernah menolak apapun yang kita mau persembahkan kepada Dia sebagai tanda syukur kita kepada Dia atas pemeliharaannya bagi kita sampai hari ini. Semoga dengan kita menjadikan diri kita sebagai imam di rumah kita masing-masing, Tuhan hadir untuk membawa berkat bagi kelangsungan kehidupan kita semua hari ini, bahkan sampai untuk selama-lamanya. Amin.
Bersama-sama orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita pada saat ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di surga, Bapa yang kami muliakan di dalam Kristus Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu Tuhan yang boleh memelihara kehidupan kami sampai pada saat ini, terlebih ketika kami masih dalam masa pandemi virus corona. Hanya Engkau Tuhan yang tetap setia menolong kami, bersama-sama dengan kami, memampukan kami untuk menjalani kehidupan ini. Saat ini kami menyerahkan pergumulan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Untuk bangsa kami, negara kami yang kami cintai, NKRI, agar kami tetap terus memelihara kesatuan dan persatuan di antara kami, sekalipun perbedaan antara satu dengan yang lain, suku, budaya, sosial, agama, dan lain sebagainya, tentu tidak menghalangi bagi kami untuk terus menciptakan kebersamaan dalam menghadapi berbagai macam upaya setiap orang yang ingin menghancurkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia ini. Biarlah kami tetap terus diberikan hikmat oleh-Mu ya Tuhan, sehingga segala upaya yang hanya ingin memperkeruh, yang hanya ingin memecah belah, biarlah kuasa Tuhan yang terus bekerja melalui para pemimpin-pemimpin kami, aparat-aparat pemerintah kami, sehingga mereka diberikan kekuatan dan kemampuan untuk tetap terus menjaga, mempertahankan kehidupan persatuan dan kesatuan ini. Kami menyerahkan Bapak Presiden Jokowi bersama dengan Wakil Ma'ruf Amin,
para menteri, kepala-kepala daerah, TNI, Polri, di dalam menyikapi segala hal yang terjadi atas negeri ini, baik berbagai macam bentuk demonstrasi dan hal-hal yang terjadi atas negeri ini Tuhan. Berikanlah hikmat bagi para pemimpin-pemimpin kami ini, agar mereka mampu dan dapat meredam segala hal yang akan bisa dapat menghancurkan persatuan dan kesatuan di antara kami. Terlebih saat ini ketika bangsa kami tetap terus memerangi COVID-19, Tuhan memberkati para dokter, para medis yang ada di garda terdepan dalam menangani setiap pasien-pasien yang terus bertambah. Biarlah Tuhan memberikan mereka kesabaran, berikan kekuatan dalam merawat, melayani setiap pasien yang ada, sehingga semuanya Tuhan bisa dapat dijalani hanya oleh karena kasih sayang dan kemurahan Tuhan, sehingga dengan kebersamaan kami bisa dapat memerangi COVID-19 ini dengan tetap setia sebagai masyarakat untuk menjaga protokol kesehatan, dengan tetap memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, sehingga kami mampu dan dapat bersama-sama untuk mengatasi, memerangi COVID-19 ini. Bapa di surga, kami juga menyerahkan kehadiran gerejamu di tengah-tengah dunia untuk memberitakan tentang kasih Allah melalui persekutuan, pelayanan, dan kesaksian, agar melalui panggilan dan pengutusan kami sebagai imamat yang rajani, kami hadir sebagai imam melalui kehidupan kami untuk membawa setiap masalah dan pergumulan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk dapat melewati semuanya ini dengan iman dan pengharapan kami kepadamu Tuhan. Mensyukuri 72 tahun GPIB dan juga mensyukuri Jemaat GPIB Shalom yang ke-51. Kami berterima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi gereja-gereja-Mu ini dalam melanjutkan tugas dan panggilan di tahun pelayanan yang kami lewati. Berikan kami semua hikmat-Mu Tuhan, agar imamat yang rajani senantiasa tetap terus kami dapat pahami dalam rangka untuk bisa dapat menjadikan diri kami sebagai imam di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing. Terlebih ketika saat ini kami harus menjalani kehidupan persekutuan dan pelayanan kami dari rumah. Biarlah kami bisa menjadi imam atas diri kami ketika kami harus beribadah di rumah kami masing-masing, agar Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kami dan membawa berkat dan sukacita dalam kelangsungan kehidupan kami, sampai Tuhan terus menyertai kami di dalam masa pandemik ini. Tuhan Bapa di surga, dan terlebih persekutuan kami, Jemaat GPIB Shalom, Tuhan memberkati persekutuan pelayanan yang kami lakukan sebatas yang kami boleh dapat jalani dari tempat rumah kami masing-masing.
ketika kami belum bisa untuk dapat berkumpul secara fisik, ya Tuhan, kami tetap menyerahkan seluruh pergumulan ini dalam tangan kuasa Tuhan, agar waktu Tuhan kami bisa akan dapat kembali berkumpul bersama-sama, memuliakan Engkau di rumah-Mu yang kudus ini. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga yang mulia, saat ini juga kami menyerahkan pergumulan kehidupan saudara-saudara kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh, yang saat ini dalam proses pemulihan. Tuhan, Engkau berkati mereka. Ibu Laimadi, Ibu Rusdi Wiharantung, Bapak Lasamahu, Ibu Doli Pinaria, Ibu Nahumuri, Ibu Sakwarela, Nona Mary Lona Pesi, Bapak Sarono, Ibu Heni Parengkuan, Bapak Cyril Parera, Ibu Sia Haya, Ibu Kaligis, Bapak Aritonang, Bapak Charles Kue, Bapak John Samalo, Bapak Manafi, Ibu Yulia Wawor, Bapak Hananto Aboga, Bapak Susito Kasan Prawiro, Penatua Nona Tati Mariono, dan saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, dimanapun juga mereka berada pada saat ini. Juga untuk Bapak Pierre Angel yang juga baru keluar dari rumah sakit, Tuhan pulihkan dia. Sehingga saudara-saudara kami yang dalam kelemahan ini Tuhan, tetap memiliki pengharapan, semangat hidup di dalam iman, percaya kepada Tuhan. Sekalipun tubuh secara fisik mereka lemah, namun semangat hidup di dalam iman, mata hati mereka terus tertuju kepadamu ya Yesus Kristus, sehingga mereka dapat dengan rasa sukacita menjalani kehidupan yang mereka lalui. Kami juga menyerahkan keluarga-keluarga kami yang kami bawa dalam doa di sepekan ini. Keluarga Ari Malonda, keluarga Nyonya Suparwoto, keluarga Tangi Simamora, keluarga Nyonya H. Simangungsong, keluarga Nyonya R. Lubis, dan keluarga Nyonya T.N. Wuturuhu. Tuhan memberkati kehidupan keluarga-keluarga kami ini di dalam masa pandemi yang mereka harus jalani. Segala pergumulan, tantangan, dan kerinduan yang ada dalam kehidupan mereka, Tuhan, Engkau terus menopang kehidupan yang mereka lalui, agar semua dapat dijalani di dalam pengasihan yang daripadamu Tuhan. Kami serahkan juga kehidupan keluarga lepas keluarga, kehidupan pribadi lepas pribadi, rumah tangga kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami, orang tua kami, yang sampai hari ini Tuhan, dengan penuh cinta kasih, kami terus menyerahkan mereka dalam tangan kuasa Tuhan. Mereka yang terdampak oleh pandemi ini, Tuhan juga senantiasa selalu menopang kehidupan yang mereka lalui. Juga untuk anak-anak kami dalam proses pendidikan yang mereka jalani, ketika mereka harus bersekolah dan kuliah dari rumah,
Biarlah Tuhan tetap berikan semangat bagi mereka untuk mengejar pendidikan dan cita-cita mereka. Karena kami tahu Tuhan, di masa pandemik ini, tentu masih begitu banyak anak-anak kami yang sulit untuk bisa dapat mengikuti pendidikan ini dengan baik. Begitu banyak pengaruh dan halangan yang mereka dapati. Namun biarlah mereka tetap tenang, namun biarlah mereka tetap diberikan semangat Tuhan, agar di masa pandemik ini mereka juga bisa dapat belajar dengan sukacita. Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami di sepanjang minggu ini, aktivitas pekerjaan yang mungkin bisa dapat kami lakukan dengan segala keterbatasan yang ada, dan tentu mengikuti protokol-protokol kesehatan. Tuhan lindungi kami, jaga dan pelihara kami selalu dengan kuasa-Mu, sehingga kami tetap dan dapat menjalani aktivitas kehidupan kami, baik kami bekerja dari rumah, beraktivitas dari rumah, ataupun harus menjalani itu di luar dengan segala keterbatasan. Tuhan, Engkau tetap pelihara dan tuntun kami semua. Ya Bapa di surga, terima kasih kalau sampai hari ini Tuhan terus menyertai kami dalam proses persekutuan dan pelayanan yang kami lakukan. Kami menyerahkan seluruh pelayan-pelayan Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu. Kami selaku pelayan firman dan sakramen, penatua dan diaken, pengurus-pengurus dan pelayan pelkat, komisi, dan kami sebagai warga jemaat yang terpanggil untuk menjadi imam dalam hidup ini. Biarlah kami mampu dan dapat menghadirkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami hari lepas hari. Dan terlebih rasa syukur kami di hari ini Tuhan atas berkat karunia yang Tuhan berikan, baik kami yang diberikan umur panjang, kami ditambahkan usia kelahiran, usia pernikahan. Kepadamu ya Bapa di surga, kami kembalikan segala rasa syukur hati kami, karena semuanya ini boleh dapat kami alami sampai hari ini Tuhan, karena anugerah dan berkat-Mu. Kami menyerahkan Ibu Mariani Lantang yang berulang tahun tanggal 9 November, Saudara Timothy Yoga Langi yang berulang tahun tanggal 10 November, Nona Victoria Malonda yang berulang tahun tanggal 12 November, Ibu Berliana Siregar yang berulang tahun tanggal 13 November, dan Ibu Heni Parengguan yang berulang tahun tanggal 14 November. Tuhan memberkati untuk usia, ketambahan umur yang mereka alami di sepekan ini, agar sukacita ini Tuhan terus menguatkan iman dan percaya mereka dalam menjalani kehidupan hari lepas hari. Tuhan Bapa di surga, inilah doa, syukur dan pergumulan kami kepadamu. Dan di atas semua ini Bapa, kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Ya Tuhan, demi pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Jemaat Tuhan, kini saatnya kita memberikan persembahan syukur bagi Tuhan seperti firman dalam 1 Tawarikh 16 ayatnya yang ke-29 yang menyatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberikan persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Silakan duduk. Mohon perhatian jemaat untuk mendengarkan penekanan warta jemaat minggu ini.
Ibadah keluarga. Jemaat hendaknya kita tetap setia untuk melaksanakan ibadah keluarga di rumah masing-masing pada hari Rabu 11 November 2020 secara live melalui aplikasi Zoom Meeting GPIB Jemaat Shalom DKI Jakarta mulai pukul 19.30. Untuk link meeting ID dan passcode akan dibagikan melalui grup sektor masing-masing. Untuk beberapa warta jemaat, dapat jemaat lihat di dalam tayangan berikut ini. Terima kasih atas persembahan warga jemaat maupun simpatisan untuk menunjang pelayanan, kesaksian, dan persekutuan di GPIB Jemaat Shalom di DKI Jakarta. Untuk warta selengkapnya dan informasi keuangan dapat jemaat baca dalam warta jemaat digital dalam bentuk PDF yang dibagikan melalui grup sektor masing-masing untuk menjadi bahan informasi pelayanan sepekan mendatang ini. Demikian pokok-pokok warta jemaat minggu ini. Selamat memasuki hari Minggu ke-23 sesudah Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Jalanilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar. Dengan tetap setia menjaga protokol kesehatan dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.